Yang kita saksikan ini boleh langsung diceritakan oleh Mbak Ratna Sarumpait ya, yang tadi juga ada di sana. Ini pertama masih ada masa buruh ya di depan KPK ya. Ini ada masa buruh menuntut status tersangka dari Ahok. Bang Ruhut juga sempat lihat ini ya Bang ya, ada aksi ini ya. Iya. Beberapa yang dilakukan ya, memang ini memindahkan atau membubarkan? Bukan Mbak, kita tuh belum jadi apa-apa karena tadi malam jam 3 pagi mereka sudah sound kita udah ditangkap, ditahan dan dibawa ke Polda. Gitu. Oke, nah ini yang terjadi ini kan juga siang nih kan, buruh datang ke KPK juga, sebelumnya ke Balai Kota juga kan ada aksi-aksinya. Tapi yang terlihat di sini ada pembubaran dari aparat, begitu kan? Nah, pembubaran ini juga ada pertanyaan apakah karena trauma yang kemarin ricuh KNTI atau bagaimana sebenarnya. Nah, tapi begini, dalam orasi yang akan disampaikan oleh GSJ, teman-teman dari Gerakan Selamatkan Jakarta, yang kita kaget itu ada kata-kata dari Ahmad Dhani ya, Mbak Ratna ya, bahwa ini ada instruksi dari Presiden untuk tidak boleh menggelar aksi di KPK. Ini bisa diklarifikasi nggak dari pihak Ahmad Dhani sama GSJ? Benar nggak mendapatkan info itu dari Dirkrimum? Oh iya, dia aku kenal karakter Dhani, dia nggak akan melakukan sesuatu yang dia nggak alami. Dan bahkan dari percakapan dia dengan Krisnamukti itu kan berubah juga di tengah aja. Jadi aneh juga ketika semua tronton semua tuh alat atau itu pindah ke Polda. Alasannya apa? Karena salah satu yang dibilang jangan pakai musik lah, gitu ya. Lalu dan Ahmad Dhani setuju nggak pakai musik, ya udahlah pidato aja, nanti aku nyanyi satu lagu aja sambil pidato. Udah begitu. Tapi jadi apa alasannya itu alat-alat masih diangkut juga gitu. Itu kan artinya ada percakapan lain, bukan hanya itu. Tapi benar bahwa ada telepon itu ya antara Mas Ahmad Dhani dengan Dirkrimum. Dan memang kepolisian itu bolak-balik sebenarnya telepon kita, tapi tidak seperti yang dikatakan oleh Kabid Humas ya. Kabid Humas itu kan seolah-olah kita udah ada dialog yang menjurus, enggak, mereka cuma bilang ke gedung baru ya. Baik, ngapain ke gedung baru, saya bilang. Kita masih menunggu klarifikasi, tapi Bang Ruhut sebagai Komisi 3, mungkin nggak ada instruksi pelarangan demo yang terjadi di depan KPK dari Presiden? Saya dari tadi dengar pembicaraan Kak Ratna Sarumpait, Dhani dengan juru bicara Polda. Dari mereka, kalau demo, kalau kepolisian ya, demonstrasi, kita tidak melarang. Tapi karena ini akan mengadakan konser, apalagi membawa mobil, saya ikutin aja tadi wawancara, kebayang penonton di jalan Rasuna Said. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau sifatnya ini kami langsung melakukan pencegahan. Itulah yang tadi Kak Ratna cerita, mereka tengah malam terus berdialog ya. Mobil-mobil itu akhirnya ditahan karena ini bukan demo, itulah. Itu yang saya dengar. Tapi kalau secara logika mungkin nggak ada instruksi Presiden. Atau memang ini pelarangan karena izin keramaiannya nggak dapat aja, atau gimana? Mungkin pemahaman tentang demo juga, demo harus yang kayak apa sih demo menurut mereka? Gimana Bang? Iya, jadi kalau saya lihat, kalau Presiden sih, saya sudah dengar statement karena Bapak Presiden di luar kota, ya. Presiden nggak ada cawe-cawe yang begini. Jadi nggak mungkin ada instruksi pelarangan ada dari demo? Presiden. Presiden itu sangat taat dengan hukum. Ya, sesuatu proses hukum tidak pernah Presiden mengintervensi. Ya mudah-mudahan nggak ada pencatutan nama ya. Mudah-mudahan tidak ada pencatutan nama ya. Kalau ada yang catut nama apa kita nggak tahu ya di lapangan. Tapi kalau Bapak Presiden, saya tahu Pak Jokowi, beliau tidak pernah mengganggu yang sudah diproses. Nah, sebelum jeda dulu Mbak Ratna, boleh jelaskan nggak kenapa teman-teman GSJ datang pilih tanggal 2 Juni untuk menggaungkan konser Tangkap Ahok? Emang ada apa tanggal 2? Kenapa nggak boleh tanggal 2? Kenapa memilih kemudian datang dan saatnya nih kita harus menggaungkan konser Tangkap Itu udah dipersiapkan lama, Mbak. Kita kan modelnya beda ya, di sini ada intelektual, ada segala macam, ada apa ya. Kita datang bahkan kita ke Komisi 3 gitu, jadi nggak semata-mata demo saja, walaupun di dalam kelompok kita itu banyak juga yang punya sikap bahwa mereka mau demo setiap Rabu misalnya.
Ada juga yang begitu. Dan itu kan hak mereka juga. Yeah. Nah, makanya ini model ini agak lain. Kita kan bikin hanya ada panggung, rencananya ada musik dan itu sudah dibatalkan oleh Dani. Lalu orasi dan pentas teater dari mana tuh? Dari Taman Ismail Marzuki. Oke, lalu dipindahkan tadi ke gedung baru. Loh bukan, belum jadi Mbak, belum terjadi. Yeah. Ada rencana mau dipindahkan dan mereka meminta diadakan di gedung baru ya. Terus ngapain kami ke gedung baru? Emang ada orang di sana? Terus saya bilang nggak ada. Jadi kita ngomong sama hantu, gue bilang. Oke. Jadi ngapain ke situ? Oke. Buat kita sih itu. Dan kalau kita bicara, tadi kan dia bicarakan mobil yang segitu gede. Tanggal 20, kalau saya tidak salah tanggal 20 Juni. Ya, itu kan datang Ibu Rahmawati, pakai musik juga, pakai trailer juga, pakai sound yang besar juga, nggak apa-apa tuh. Kok kita digituin? Oke, saya nanti ingin dan terus itu juga slang juga konser di depannya KPK, nggak apa-apa tuh. Kok kita nggak boleh? Mungkin karena beda semangatnya, satu itu pun anti kita nurut, kita nggak pakai musik deh gitu. Apa karena beda semangatnya, satu semangat anti korupsi, satu semangat jadi gini loh, aku lebih suka kalau aku ditanya kenapa sih begitu yakin dengan judulnya itu aja dulu, kenapa tangkap Ahok? Karena kami yakin di dalam banyak isu yang beredar di luar, kami menjadi diyakinkan bahwa memang sudah selesai gitu loh. Sudah selesai apanya nih, Mbak Ratna? Kasus sumber waras. Oke. Itu kita memang tidak akan mungkin kasih nama, tetapi kita tahu betul bahwa para penyidik, bahwa di dalam KPK itu terjadi konflik antara penyidik dan commission. Oke. Penyidik sudah menyimpulkan tersangka, commissionnya nggak kunjung mentersangkakan. Wah, ini serius nih, Bang Ruhut nih. KPK ciptaannya Komisi 3 ya. Ini di mana diskusi saya pergi selalu ada kok. Baik. Ini percakapan ini menjadi bahan percakapan. Artinya ini mau dibilang juga isu ya enggak, orang udah beredar di mana-mana. Baik, sesaat lagi ya ditanggapi Bang Ruhut, sesaat lagi. Orasinya, terus mobil diambil, sudah dikembalikan, sudah berarti tidak akan ada lagi orasi di depan KPK. Ada lagi, makanya kita perlu beberapa konfirmasi ya. Tadi saya ditelepon sama Krishna Mukti, Dir Krimum. Dia kan marah-marah karena kenapa nama gua disebut. Karena saya dengar kemarin ini instruksi presiden tidak boleh ada konser atau demo di depan gedung KPK yang lama. Bolehnya di gedung KPK yang baru. Ya. Oh ya udah, dengar saya kan gitu. Ya udah. Akhirnya berarti boleh di gedung yang baru dong. Makanya anak-anak tetap berangkat meskipun tanpa alat band. Anak-anak berangkat bawa speaker karena saya itu kalau orasi, karena saya itu musisi, tetap orasi butuh speaker yang bagus. Berarti dalam mobil itu tidak ada alat band sama sekali? Tidak ada alat band sama sekali. Tidak ada alat band sama sekali. Jadi saya itu butuh orasi pakai sound speaker yang menurut saya bagus, mereknya bagus. Gitu. Saya nggak mau pakai speaker abal-abal. Jadi saya bawa speaker sendiri gitu. Tapi jelas tadi Pak Kabid Humas mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan karena beberapa berdasarkan perintah jajaran Polda Metro Jaya mengatakan saya stop, ada kesusahan di situ. Pokoknya kita akan terus demo di gedung KPK yang lama. Kalau memang tidak boleh, kita butuh surat. Siapa yang larang? Karena menurut Krishna Mukti tadi, yang melarang adalah instruksi gubernur sekarang, turun. Tadi Pak Awi sudah menjelaskan ini Kapolda Metro Jaya. Nah, kita butuh surat resmi dari Kapolda Metro Jaya, bukan dari omongan-omongan. Kita butuh surat resmi, memang tidak boleh demo di gedung KPK yang lama. Tadi sempat Anda menanyakan ketika datang ke Polda Metro Jaya. Ternyata ada yang nemuin saya. Kenapa Anda tetap mengotot tempat lama? Yang di baru tempat yang baru lebih luas. Ya nggak ada orangnya, isinya kakak Ratna Sarumpait, isinya hantu blau. Oke, mudah-mudahan cukup jelas tadi ya penjelasan dari Mas Dani juga. Tapi saya ingin masuk ke substansi tadi yang sudah disentuh soal Mbak Ratna ya. Soal sudah cukup selesai. Ini harusnya sudah ada action dari KPK. Bang Ruhut sebagai Komisi 3 yang juga teman Ahok melihatnya kan jadi dilema nggak sih Bang sekarang? Aku lihat nggak dilema. Okay. Kak Ratna Sarumpait ini apa? Petugas hukum. Si Dani itu apa? Penegak hukum? Bukan kan? Apalagi kalau Kak Ratna udahlah dia bukan calon gubernur. Kawan itu kan calon gubernur juga. Jangan galau. Apabila udah mulai partai nggak dukung, nggak bisa jadi calon. Ini saya lihat begini. Ini jangan dibawa ke politik deh. Ini ada kok. Emang kalau aku bukan ahli hukum terus aku nggak mengerti hukum.
nggak mengerti mana yang salah dan yang benar. Dari awal aku mendampingi loh itu Pak Amir Hamzah pelapor ke KPK itu. Jadi semua bukti yang ada di KPK ada di tangan saya, ada di tangan Pak Amir Hamzah. Jadi jangan bilang kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam dan jangan kakak boleh, kakak jangan jago hukum, kakak apa boleh. Tapi kak yang berwenang itu ini jadi ngawur tuh Dani ngomong. Ya, pertama presiden, udah itu gubernur. Enggak, itu bukan Dani, bukan Dani. Enggak Dani lah, yang saya dengar kan Dani. Lo bukan. Enggak, oke lah mau bilang Krishna atau apa, tapi saya mau bilang kaitan dengan Kantipmas yang bertanggung jawab Kapolda. Kapolda saya rasa sudah baik, dia ingin melakukan pencegahan. Dani tadi bilang, saya orasi harus sound system bagus. Apa harus pakai tronton? Ini juga dulu Raja demo, tapi jalan nggak terganggu. Apa sekarang karena Dani harus pakai tronton? Kebayang nggak jalan Kuningan itu kalau tronton? Jalan itu tertutup. Enggak juga. Waduh kak, Jadi kakakku yang cantik enggak cerita ini. Enggak juga. Kemarin tanggal 20 itu Ibu Rahmawati bawa tronton juga nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa tuh. Mungkin mereknya beda jadi nggak usah dibesarkan. Enggak, tronton ibu itu kecil. Ini trontonnya gede. Oke gini, Bang Ruhut. Udah lihat belum? Kalau menjawab dari Mbak Ratna ya. Oke deh, nggak boleh bawa dan lain-lain. Tapi kan tadi Mas Dani tetap komitmen mau terus demo. Ya kan? Mau terus demo. Sekarang gini aja ya. Kita tuh dari pagi semua orang yang mau demo berapa bus itu sampai ke yang orang dari pasar ikan dari mana dipulangin kok sama polisi belum nyampe. Jadi memang ada rencana lain. Bukannya soal tronton, soalnya ada orang yang ketakutan betul melihat panggung rakyat ini ada terjadi. Itu yang terjadi. Itu yang aku karena rombongan kita terus kita baru pasang bendera di depan itu udah bruk masuk ke Metro Mini itu maksudnya gini, apa? Kak, Janganlah. Kita kan dengerin hukum, dulu penjelasan Kak. saya. Kita negara hukum. Negara hukum. Jadi nggak boleh pasang bendera di situ. Bukan, tahu nggak kalau mau demo ada aturannya. Apa aturannya? Iya. Izin. Nggak ada izin. Tidak perlu minta izin. Pemberitahuan. Iya, pemberitahuan nggak perlu juga. Udah, sudah ada. Ya, udah 3 hari sebelumnya. Iya, tapi kan karena bawa tronton, pencegahan. Itu tronton. Iya itulah. Kenapa bawa tronton? Cukup dong, duet. Ruhut, dengar dulu. Yang cantik. Nggak, dengar dulu. Oke, dengar dulu. Itu sudah suratnya itu sudah menyebutkan ada tronton ada. Kalau ada percakapan antara kepolisian dengan kita, tidak akan terjadi. Kenapa ini kepolisian kayak tidak punya nyali? Kenapa dia menculik di tengah malam gitu loh? Quote unquote ya. Menculik, ya. Kenapa dia nggak datang ke saya, misalnya temui Bu Ratna ini nggak bisa. Oke. Tolong minta maaf Bu Ratna ini nggak bisa, mau apapun nggak bisa. Jadi kita pakai rundingan gitu. Ini enggak, ini kayak orang nggak percaya diri pada keputusannya. Oke. Ada sesuatu, berarti ada suatu semangat di situ kan yang dibawa GSJ sebenarnya. Iya, mau kelihatan aneh, emang kita orang aneh kan? Oke, baik ini. Saya mau masuk substansi, Bang Ruhut. Ketika kemudian teman-teman GSJ yang meskipun nggak semuanya punya kertas ahli hukum, tapi mengklaim bahwa kami sudah banyak punya. Di situ juga kita punya sederetan ahli betul, hukum. betul dipahami seperti itu. Tapi kan saat ini kita sama Mbak Ratna nih. Nah, Bang Ruhut, boleh nggak aku tambahin? Profesor Romli, kita datang ke dia, menyerahkan itu sama Pak Amir Hamzah. Saya ada di situ, ada banyak tim. Baru kita menjelaskan, baru kurang lebih 15-20 menit, dia bilang ini jauh lebih parah dari Erjelino, dia bilang gitu. Sesaat lagi, tetap bersama kami ya, di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita negara dengan hukum, tapi saya ingin tanya semangat GSJ, Gerakan Selamatkan Jakarta, yang tadi mengatakan bahwa kenapa tangkap Ahok ya, karena memang menurut GSJ dan pihak dari GSJ juga mengatakan ini sudah cukup Bang, tapi mekanisme hukum yang harusnya ada di KPK seperti apa? Apakah memang ada masalah trust sama time issue sekarang? Apa emang ini kelamaan? Atau seperti apa Bang Ruhut? KPK itu mitra saya, 5 komisioner itu juga Pak Agus, ya, Ibu Basaria, Pak Saud Situmorang, Pak Alex dan Pak Laude itu produk kami Komisi 3. Betul. Ya, mereka orang-orang hebat, orang-orang baik. Ya. Jadi gara-gara itu diajak ke Korea gitu. Saya mau mengatakan begini, Kak ya. Kok kakak yang tahu rumah tangga orang lain, kakak urus saja rumah tangga kakak, Kak. Maaf, Kak. Maksudnya? Ini para penyidik apa udah nggak kompak lagi dengan komisioner? Jangan, kenapa Kak. rumah tangga mana? Itu yang bayar rakyat. Itu yang bayar rakyat, enak aja loh. Iya. Substansi rumah tangga apa? Apa Kak? Rakyat
Rumah tangga yang mana? Kak, rakyat yang mana? Nggak, Biar kenapa nggak? kamu anggap berarti kami sebagai rakyat ini karena kalian tuh di DPR, kalian yang berhak kalau kalian, sedangkan kalian diam aja terus aku nggak boleh ngomong. Siapa bilang kami diam? Ya, jangan Aku jangan diundang ngomong. TV. Itu kasar. Ucapan lo itu kasar. Oh, Ya baik, kakak, akan oke. uruslah keluarga kakak. Oke, kita urus sabar dulu keluarga sedikit, kakak, Bang. kakak Keluarga merasa, keluarga gua ya, apa? Kak, jangan campurin KPK. Nah, itu ya, kan itu lembaga KPK negara itu hormati. dibayar Lembaga oleh independen. itu dibayar oleh rakyat. Iya. Itu dibayar oleh rakyat. Oke, Anda saya mau sadar tanya. nggak? Ya, Saya mau tanya. semua kita dibayar. Ya, iya, tapi jangan ngomong jangan- keluarga Iya, saya. iya. Kamu tuh nggak Baratna. sopan. Oke, oke. Kakak mau Baru bilang, ketua DPR jangan yang campurin keluarga Oke. besar KPK. Baik, Loh, Barat- ada Ya. keluarga apa itu Jangan kan yang campurin bikin? keluarga kami. Oke, kita harus balik lagi sebentar. banyak Kami wakil. Ya, yang Baratna mana sebentar. ente? Baratna Kakak ini sebentar. kalau marah kok Sebentar, makin sebentar. cantik ya. Sebentar, Baratna Makin sebentar. cantik. Baru- Iya, tapi kamu kasar. Oke, Ya, saya kakak substansi. mau bilang kasar Keluarga itulah ada apa? aku. Enggak, jadi dianggap gua bukan warga negara Indonesia. Oke, baik. Bukan kayak kakak yang paling KPK tahu ini. Baru, baru, tahan dulu sebentar, tahan Ya, dulu kita sebentar, tahan ya, tahan dulu Kak, sebentar, ya. tahan dulu Sudah, sebentar, sudah. tahan dulu Enggak, sebentar. ya, Baru kita dulu. pertanyaan saya sama Anda Ya. begini, sebentar, sebentar. Pertanyaan saya sama Anda ketika kemudian kita harus hormati mekanisme nih, Iya. ya kan? Proses seperti ini. Tapi bagi Anda bahwa ini masih dalam batas normal yang dilakukan oleh mitranya Komisi 3. Masih Oke. polisi, masih saya acung jempol dengan polisi sebagai Kantikmas pencegahan. Oke. Saya bangga lihat polisi. Enggak usah itu Enggak, sudah selesai. Oke, Nggak enggak, bisa, ini ngomong Kak. penegakan Kita hukum kan ya. bukan Kita ditanya sudah masuk ke gratis, penegakan Kak. kasus. Ya, Kakak, Bang, jangan kita gitu bicara lah. soal penegakan hukum. iya. Sekarang gini, harapannya GSJ apa sih yang harus dikejar? Kita tetap Kalau harus buat- percaya ya, sama oke, KPK. gini ya. Kita harus tetap percaya Oke, sama ini KPK. jangan bilang lagi bahwa Indonesia ini bukan keluarga gua. Gua lahir di sini. Oke. Bapak moyang gua semua Oke. ada di sini. Baik. Jangan ada satu orang mengatakan aku Kak, tidak berhak. Kak, Baik, Mekanisme. baru sebentar. Kakak, Sebentar. Kakak jangan Baru, marah lah. sebentar, Kakak sebentar. kalau Enggak, gua marah. Gua marah lah. Tapi Oke. jadi makin Gua cantik. marah. Saya nggak bisa teruskan nih kalau saya nggak bisa teruskan kalau Ntar dulu. kesempatan terakhir. Kalau buat kita sebenarnya ada dua hal ya. Ya. Satu. Ahok ini kan gubernur. Dia kan harus memberikan contoh pada publik. Tapi setiap gugatan yang di mana dia kalah oleh penegakan hukum, Oke. misalnya BMW, misalnya apa kemarin reklamasi, sumber waras. lalu yang guru itu selalu dia jawaban dia cek di Google. Oke. Selalu jawabannya melecehkan keputusan hukum itu. Apa orang seperti ini boleh dipertahankan jadi gubernur? Oke. Kemana itu Menteri Dalam Negeri? Menteri Dalam Negeri itu ada di dalam undang-undang, dia berhak melakukan, bahkan berkewajiban melakukan sesuatu. Apabila seorang gubernur sudah keterlaluan dan tidak menjadi contoh yang baik. Menurut Anda buat- itu cukup untuk Oh iya, melakukan Mbak. gerakan Dia untuk melakukan pelanggaran hukum berapa kali dan diputuskan oleh pengadilan dan dia masih bebas Baik. berkeliaran. Oke. Gila kan? Ini harapan dari GSJ seperti ini. Saya ingin terakhir ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, apa yang harus dibenahi dari sistem demokrasi? Karena gini, kalau memang kebebasan bersuara juga sudah agak ada bermasalah. Nah, bagaimana dengan penegakan hukum Ya, aku tadi? pengen penjelasan juga. Jadi Oke. kami nih yang dianggap orang luar keluarga ini, lalu kalau kami karena nasib keluarga luar ini adalah tergantung pada KPK sekarang, nasib kita tergantung pada keputusan Oke, KPK. Anda yakin Bagaimana KPK caranya akan kita? menjawab ini semua? Bagaimana Masih kita optimis nggak, caranya? Bang Ruhut? Silakan, terakhir. Saya 100% yakin dengan KPK. Oke. Karena itu saya selalu Jangan- mengatakan save KPK. Mereka manusia biasa. KPK masih sangat dicintai rakyat. Termasuk Rakyat yang juga mana? Ahok. Aku takut 1 juta KTP ini sebentar lagi akan lebih karena kurasa Kak Ratna, Dani, yang lain-lain itu karena marah-marahin Ahok. Tapi rakyat udah cerdas. Ini reformasi. Yang benar Dani Ahok sama Mbak Ratna juga juga. rakyat, sama-sama rakyat. Ahok bukti. Ini Kak Ratna, Dani ini kan orang yang mau nanti janji. Ya Ahok gini itu aja deh. bukti. Oke, Jadi mudah-mudahan, bilang apa kita? mudah-mudahan. Ya kakak cantik. Ini waktu akan begini aja ya. Oke. Buat aku sedih banget kalau seorang anggota DPR senior cara bicaranya kayak gini atau konten yang Oke. sedang dibicarakan masih memuja gitu ya. Baik. Dan tidak kritis dan tidak menjadi contoh yang baik menurut saya dalam percakapan politik. Baik. Dan ini yang membuat orang akan putus asa lihat politik loh. Kita akan balik pasti, Bang Ruhut punya dalam perdebatannya punya bukti, Barata juga dalam perdebatannya punya bukti. Kita lihat nanti apakah memang konsistensi semangat dari GSJ akan tetap digaungkan. Nanti kita akan lihat Baratna, Anda juga mewakili sebagian masyarakat juga yang merasa satu semangat dan spirit juga dengan GSJ. Bukan semangat, korban dari kejahatan Ahok. Oke, dan juga Bang Dan Ruhut kita ya. satu, jangan mudah mengatasnamakan rakyat. Eh, Suara rakyat, suara Tuhan. Baik.
Kalau mau ngatasnamakan rakyat, Ruhut karena wakil rakyat. Tapi aku nggak berani mengatasnamakan rakyat. Itulah. Karena apa? Karena kau nggak kerja buat rakyat. Oke. Terima kasih Bang Ruhut. Masuk partai. Terima kasih Bang Ruhut. Bersaing atau DPD. Waktu kita sudah habis. Terima kasih Bang Ruhut. Terima kasih Mbak Ratna. Kita lihat tadi bagaimana kebebasan dalam memberikan suara dari rakyat juga dan untuk rakyat. Kita akan lihat sesaat lagi. Terima kasih sudah bersama kami. Anda bisa saksikan program Teman Malam. Sampai jumpa. Akan ada lagi orasi di depan KPK? Ada lagi. Makanya kita perlu beberapa konfirmasi ya. Tadi saya ditelepon sama Krishna Mukti, Dir Krimum. Dia kan marah-marah karena kenapa nama gua disebut. Karena saya dengar kemarin ini instruksi presiden tidak boleh ada konser atau demo di depan gedung KPK yang lama. Bolehnya di gedung KPK yang baru. Oh ya udah, dengar saya kan gitu. Ya udah. Akhirnya berarti boleh di gedung yang baru dong. Makanya anak-anak tetap berangkat meskipun tanpa alat band. Anak-anak berangkat bawa speaker karena saya itu kalau orasi, karena saya itu musisi, tetap orasi butuh speaker yang bagus. Dan berarti dalam mobil itu tidak ada alat band sama sekali. Tidak ada alat band sama sekali. Tidak ada alat band sama sekali. Jadi saya itu butuh orasi pakai sound speaker yang menurut saya bagus, mereknya bagus. Gitu. Saya nggak mau pakai speaker abal-abal. Jadi saya bawa speaker sendiri gitu. Tapi jelas tadi Pak Kabid Humas mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan karena beberapa berdasarkan perintah jajaran Polda Metro Jaya mengatakan saya stop. Ada khususan di situ. Pokoknya kita akan terus demo di gedung KPK yang lama. Kalau memang tidak boleh, kita butuh surat. Siapa yang larang? Karena menurut Krishna Mukti tadi, yang melarang adalah instruksi gubernur sekarang turun. Tadi Pak Awi sudah menjelaskan ini Kapolda Metro Jaya. Nah, kita butuh surat resmi dari Kapolda Metro Jaya, bukan dari omongan-omongan. Kita butuh surat resmi memang tidak boleh demo di gedung KPK yang lama. Tadi sempat Anda menanyakan ketika datang ke Polda Metro Jaya. Ternyata ada yang nemuin saya. Kenapa Anda tetap mengotot tempat yang lama? Tidak yang baru, tempat yang baru lebih luas. Jadi nggak ada orangnya. Isinya Kakak Ratna Sarumpait, isinya hantu blau. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas tadi penjelasan dari Mas Dhani juga. Tapi saya ingin masuk ke substansi tadi yang sudah disentuh oleh Mbak Ratna ya. Soal sudah cukup selesai. Ini harusnya sudah ada action dari KPK. Bang Ruhut sebagai Komisi 3 yang juga teman Ahok melihatnya kan jadi dilema nggak sih Bang sekarang? Aku lihat nggak dilema. Okay. Kak Ratna Sarumpait ini apa? Petugas hukum. Si Dhani itu apa? Penegak hukum. Bukan kan? Apalagi kalau Kak Ratna udahlah dia bukan calon gubernur. Kawan itu kan calon gubernur juga. Jangan galau. Apabila udah mulai partai nggak dukung, nggak bisa jadi calon. Ini saya lihat begini. Ini jangan dibawa ke politik deh. Ini ada kok. Emang kalau aku bukan ahli hukum terus aku nggak mengerti hukum, nggak mengerti mana yang salah dan yang benar. Dari awal aku mendampingi loh itu Pak Amir Hamzah pelapor ke KPK itu. Jadi semua bukti yang ada di KPK ada di tangan saya, ada di tangan Pak Amir Hamzah. Okay. Jadi jangan bilang kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam dan jangan kakak jago hukum, kakak apa boleh. Tapi Kak yang berwenang itu ini jadi ngawur tuh Dhani ngomong. Ya, pertama presiden, udah itu gubernur. Enggak, itu bukan Dhani, bukan Dhani. Enggak Dhani lah, yang saya dengar kan Dhani. Lo bukan. Enggak, oke lah mau bilang Krishna atau apa, tapi saya mau bilang kaitan dengan Kantipmas yang bertanggung jawab Kapolda. Kapolda saya rasa sudah baik, dia ingin melakukan pencegahan. Dhani tadi bilang, saya orasi harus sound system bagus. Apa harus pakai tronton? Ini juga dulu raja demo, tapi jalan nggak terganggu. Apa sekarang karena Dhani harus pakai tronton? Kebayang nggak? Yang kita saksikan ini boleh langsung diceritakan oleh Mbak Ratna Sarumpait ya, yang tadi juga ada di sana. Ini pertama masih ada masa buruh ya di depan KPK ya. Ini ada masa buruh menuntut status tersangka dari Ahok. Bang Ruhut juga sempat lihat ini ya Bang ya, ada aksi ini ya. Iya. Beberapa yang dilakukan ya, memang ini memindahkan atau membubarkan? Bukan Mbak, kita tuh belum jadi apa-apa karena tadi pagi, tadi malam jam 3 pagi mereka sudah sound kita udah ditangkap, ditahan dan dibawa ke Polda. Gitu. Oke, nah ini yang terjadi ini kan juga siang nih kan, buruh datang ke KPK juga, sebelumnya ke Balai Kota juga kan ada aksi-aksinya. Tapi yang terlihat di sini ada pembubaran dari aparat, begitu kan?
Nah, pembubaran ini juga ada pertanyaan apakah karena trauma yang kemarin, ricuh KNTI atau bagaimana sebenarnya? Nah, tapi begini, dalam orasi yang akan disampaikan oleh GSJ, teman-teman dari Gerakan Selamatkan Jakarta, yang kita kaget itu ada kata-kata dari Ahmad Dhani ya, Mbak Ratna ya, bahwa ini ada instruksi dari Presiden untuk tidak boleh menggelar aksi di KPK. Ini bisa diklarifikasi nggak dari pihak Ahmad Dhani sama GSJ? Benar nggak mendapatkan info itu dari Dirkrimum? Oh iya, aku kenal karakter Dhani. Dia nggak akan mengatakan sesuatu yang dia nggak alami. Dan bahkan dari percakapan dia dengan Krishna Mukti itu kan berubah juga di tengah aja. Jadi aneh juga ketika semua tronton semua tuh alat atau tuh pindah ke Polda. Alasannya apa? Karena salah satu yang dibilang jangan pakai musik lah, gitu ya. Lalu dan Ahmad Dhani setuju nggak pakai musik, ya udahlah pidato aja, nanti aku nyanyi satu lagu aja sambil pidato. Udah begitu. Tapi jadi apa alasannya itu alat-alat masih diangkut juga gitu? Itu kan artinya ada percakapan lain, bukan hanya itu. Tapi benar bahwa ada telepon itu ya antara Mas Ahmad Dhani dengan Dirkrimum. Dan memang kepolisian itu bolak-balik sebenarnya telepon kita, tapi tidak seperti yang dikatakan oleh Kabid Humas ya. Kabid Humas itu kan seolah-olah kita udah ada dialog yang menjurus, enggak, mereka cuma bilang ke gedung baru ya. Baik, ngapain ke gedung baru, saya bilang. Kita masih menunggu klarifikasi, tapi Bang Ruhut sebagai Komisi 3, mungkin nggak ada instruksi pelarangan demo yang terjadi di depan KPK dari Presiden? Saya dari tadi dengar pembicaraan Kak Ratna Sarumpait, Dhani dengan juru bicara Polda. Dari mereka, kalau demo, kalau kepolisian ya, demonstrasi, kita tidak melarang. Tapi karena ini akan mengadakan konser, apalagi membawa mobil, saya ikutin aja tadi wawancara, kebayang penonton di jalan Rasuna Said. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau sifatnya ini kami langsung melakukan pencegahan. Itulah yang tadi Kak Ratna cerita, mereka tengah malam terus berdialog ya. Mobil-mobil itu akhirnya ditahan karena ini bukan demo, itulah. Itu yang saya dengar. Tapi kalau secara logika mungkin nggak ada instruksi Presiden. Atau emang ini pelarangan karena izin keramaiannya nggak dapat aja atau gimana? Mungkin pemahaman tentang demo juga demo harus yang kayak apa sih demo menurut mereka? Gimana Bang? Iya, jadi kalau saya lihat kalau Presiden sih, saya sudah dengar statement karena Bapak Presiden di luar kota ya. Presiden nggak ada cawe-cawe yang begini. Jadi nggak mungkin ada instruksi pelarangan ada dari demo. Presiden itu sangat taat dengan hukum. Ya, sesuatu proses hukum tidak pernah Presiden mengintervensi. Ya mudah-mudahan nggak ada pencatutan nama ya. Mudah-mudahan tidak ada pencatutan nama ya. Kalau ada yang catut nama apa kita nggak tahu ya di lapangan. Tapi kalau Bapak Presiden, saya tahu Pak Jokowi, beliau tidak pernah mengganggu yang sudah diproses. Nah, sebelum jeda dulu Mbak Ratna, boleh jelaskan nggak kenapa teman-teman GSJ datang pilih tanggal 2 Juni untuk menggaungkan konser Tangkap Ahok? Emang ada apa tanggal 2? Kenapa nggak boleh tanggal 2? Kenapa memilih kemudian datang dan saatnya nih kita harus menggaungkan konser Tangkap Itu udah dipersiapkan lama, Mbak. Kita kan modelnya beda ya, di sini ada intelektual, ada segala macam, ada apa ya. Kita datang bahkan kita ke Komisi 3 gitu, jadi nggak semata-mata demo saja, walaupun di dalam kelompok kita itu banyak juga yang punya sikap bahwa mereka mau demo setiap Rabu misalnya. Ada juga yang begitu, dan itu kan hak mereka juga. Nah makanya ini model ini agak lain, kita kan bikin hanya ada panggung, rencananya ada musik dan itu sudah dibatalkan oleh Dhani, lalu orasi dan pentas teater dari mana tuh? Dari Taman Ismail Marzuki. Lalu dipindahkan tadi ke gedung baru? Loh bukan, belum jadi Mbak, belum terjadi. Ada rencana mau dipindahkan dan mereka meminta diadakan di gedung baru ya. Terus ngapain kami ke gedung baru? Emang ada orang di sana? Terus saya bilang nggak ada. Jadi kita ngomong sama hantu, gue bilang. Jadi ngapain ke situ? Buat kita sih itu, dan kalau kita bicara tadi kan dia bicarakan mobil yang segitu gede. Tanggal 20. Kalau saya tidak salah tanggal 20 Juni. Ya, itu kan datang Ibu Rahmawati, pakai musik juga, pakai trailer juga, pakai sound yang besar juga, nggak apa-apa tuh. Kok kita digituin?
Oke, saya nanti ingin Dan masuk. terus itu juga slang juga konser di depannya KPK nggak apa-apa tuh, kok kita nggak boleh? Mungkin karena beda semangatnya satu Itu pun anti kita nurut, kita nggak pakai musik deh gitu. Apa karena beda semangatnya satu semangat anti korupsi, satu semangat Jadi gini loh, tangkap Ahok? aku lebih suka kalau aku ditanya kenapa sih begitu yakin dengan judulnya itu aja dulu, kenapa tangkap Ahok? Karena kami yakin di dalam banyak isu yang beredar di luar, kami menjadi diyakinkan bahwa memang sudah selesai gitu loh. sudah selesai apanya nih, Mbak Ratna? Kasus Sumber Waras Oke. itu kita memang tidak akan mungkin kasih nama, tetapi kita tahu betul bahwa para penyidik, bahwa di dalam KPK itu terjadi konflik antara penyidik dan Baik. commission. Oke. Penyidik sudah menyimpulkan tersangka, commissionnya nggak kunjung Wah, mentersangkakan. ini serius nih, Bang Ruhut nih. KPK ciptaannya Komisi 3 ya. Ini di mana diskusi saya pergi selalu ada kok. Baik. Ini percakapan ini menjadi bahan percakapan, artinya ini mau dibilang juga isu ya enggak, orang udah beredar di mana-mana. Baik, sesaat lagi ya ditanggapi Bang Ruhut, sesaat lagi. Orasinya. Terus mobil diambil, sudah dikembalikan, sudah berarti tidak. Jalan Kuningan itu kalau tronton, jalan itu tertutup. Enggak juga. Waduh kak, Jadi, kakakku yang cantik oke. Enggak jelita ini. juga, enggak juga, enggak. Kak. Kemarin tanggal 20 itu Ibu Rahmawati bawa tronton juga enggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa tuh. Mungkin mereknya beda jadi nggak masalah. usah dibesarkan. Enggak, tronton ibu Jangan itu kecil. Oh. Ini trontonnya gede. Oke gini, Bang Ruhut. Udah lihat belum? Udah Kalau menjawab dari Mbak Ratna ya. Oke deh, nggak boleh bawa dan lain-lain. Tapi kan tadi Mas Dhani tetap komitmen mau terus demo, ya kan? Mau Iya, terus demo. loh. Sekarang gini aja ya. Kita tuh dari pagi semua orang yang mau demo berberapa bus itu sampai ke yang orang dari pasar ikan dari mana dipulangin kok sama polisi belum nyampe. Jadi memang ada rencana lain. Bukannya soal tronton, soalnya ada orang yang ketakutan betul melihat panggung rakyat ini ada terjadi. Itu yang terjadi. Itu yang aku karena rombongan kita terus kita baru pasang bendera di depan itu udah di bruk masuk ke Metro Mini itu maksudnya Sekarang gini, apa? Kak, Kak. Janganlah. Kita Enggak, kan negara dengerin dulu hukum, Kak. penjelasan Enggak, saya. Kak, kita negara hukum. Negara Tahu nggak, hukum, jadi Kak, nggak boleh pasang aturan- bendera di situ. Bukan, tahu nggak kalau mau demo ada aturannya. Apa aturannya? Iya, izin. Nggak ada izin. Tidak perlu minta Nggak, izin. pemberitahuan. Iya, pemberitahuan nggak perlu Udah. juga. Hah? Udah, Sudah ada. Iya, udah 3 tadi- hari sebelumnya. Iya, tapi kan karena bawa tronton, pencegahan. Itu tronton. Iya itulah. Kenapa bawa tronton? I- Cukup dong, duo, Ruhut, duet, Ruhut, si dengar kakakku dulu. yang cantik. Nggak, dengar dulu. Dan Dani. Oke. dengar Ngapain dulu. masuk ke tronton? Itu sudah suratnya itu sudah menyebutkan ada tronton ada. Kalau ada percakapan antara kepolisian dengan kita, tidak akan terjadi. Kenapa ini kepolisian kayak tidak punya nyali? Kenapa dia menculik di tengah malam gitu loh? Quote unquote ya, Iya. culik ya. Kenapa dia nggak datang ke saya, misalnya temui Bu Ratna Baik. ini nggak bisa. Oke. Tolong minta maaf Bu Ratna ini nggak bisa, mau apapun nggak bisa. Oke, Jadi baik. kita pakai perundingan gitu. Ini Oke. enggak, ini kayak orang nggak percaya diri pada keputusannya. Oke. Ada sesuatu, berarti ada satu semangat di situ kan yang dibawa GSJ sebenarnya. Iya, Ini- mau kelihatan aneh, emang kita orang aneh kan? Oke, baik ini. Saya mau Iyalah. masuk ke substansi, Bang Ruhut. Ketika kemudian teman-teman GSJ yang meskipun nggak semuanya punya kertas ahli hukum, tapi mengklaim bahwa kami sudah banyak Enggak, punya. di situ juga kita punya sederetan Iya, ahli betul, hukum. betul dipahami seperti itu. Tapi kan saat ini kita sama Mbak Ratna nih. Nah, Bang Ruhut, Boleh nggak aku tambahin? Profesor Romli, kita datang ke dia, Oke. menyerahkan itu sama Oke. Pak Amir Hamzah. Saya ada di situ, ada banyak tim. Mhm. Baru kita menjelaskan baru kurang lebih 15 sampai 20 menit, dia bilang ini jauh lebih parah dari Ergelino, dia bilang gitu. Sesaat lagi tetap bersama kami ya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita negara dengan hukum, tapi saya ingin tanya semangat GSJ, Gerakan Selamatkan Jakarta, yang tadi mengatakan bahwa kenapa tangkap Ahok ya, karena memang menurut GSJ dan pihak dari GSJ juga mengatakan ini sudah cukup Bang, tapi mekanisme hukum yang harusnya ada di KPK seperti apa? Apakah memang ada masalah trust sama time issue sekarang? Apa emang ini kelamaan? Atau seperti apa Bang Ruhut? KPK itu mitra saya. 5 komisioner itu juga Pak Agus, ya, Ibu Basaria, Pak Saud Situmorang, Ya, Pak Alex dan Pak Pak Laude. Laude itu produk kami Komisi 3. betul. Ya, mereka orang-orang hebat, orang-orang baik. Ya. Jadi Tadi gara-gara itu diajak ke Korea gitu. saya hanya mau mengatakan Halo? begini, Kak Ya. ya.
kok kakak yang tahu rumah tangga orang lain? Kakak urus saja rumah tangga kakak, Kak. Maaf, Kak. Maksudnya? Ini para penyidik apa udah nggak kompak lagi dengan komisioner? Nah, Jangan, kenapa Kak. rumah tangga mana? Oke. Itu yang bayar rakyat. Itu yang bayar rakyat, enak aja lo. Iya. Substansi Rumah itu. tangga apa? Apa, Kak? Rakyat. Rumah tangga yang mana? Kak, rakyat yang mana? Nggak, Biarlah. kenapa kamu anggap berarti kami sebagai rakyat ini karena kalian tuh di DPR, kalian yang berhak kalau kalian, sedangkan kalian diam aja terus aku nggak boleh ngomong. Siapa bilang kami diam? Ya, jangan Ada tiap jangan hari diundang ngomong TV. itu Oke, kasar. Kak, Ucapan kakak. lo itu kasar. Oh, Baik, kakak. akan Oke. uruslah keluarga kakak. Oke, kita urus sabar dulu keluarga sedikit, kakak, Bang. kakak Keluarga merasa, keluarga gua ya, apa? Kak, jangan campurin KPK. Nah, itu ya, kan itu lembaga KPK negara itu hormati. dibayar Lembaga oleh independen. itu dibayar oleh rakyat. Iya. Itu dibayar oleh rakyat. Oke, Anda saya mau sadar tanya. nggak? Ya, Saya mau tanya. semua kita dibayar. Nggak, iya, tapi jangan ngomong jangan keluarga jawab. saya. Iya, Kamu iya. tuh nggak Baratna. sopan. Oke, oke. Kakak mau Menurut bilang, ketua DPR jangan yang campurin keluarga Oke. besar KPK. Baik, Loh, Barat- ada Ya. keluarga apa itu Jangan kan yang campurin bikin? keluarga kami. Oke, kita harus balik lagi sebentar. banyak Kami kira. Ya, yang Barata mana, sebentar. MP? Barata Kakak sebentar. ini kalau marah kok Sebentar, makin sebentar. cantik ya. Sebentar, Barata Makin sebentar. cantik. Enggak. Tapi kamu kasar. Oke, saya Kakak substansi. mau bilang kasar Keluarga itulah ada apa? aku. Enggak, jadi dianggap gua bukan warga negara Indonesia. Oke, baik. Bukan kayak kakak yang paling KPK tahu ini. Bang Ruhut, tahan dulu sebentar, tahan dulu kita sebentar, tahan ya, tahan dulu Kak, sebentar, ya. tahan dulu Sebentar, sebentar, Kak, tahan dulu sebentar. sebentar. Ya, Bang Ruhut, sebentar. pertanyaan saya sama Anda Ya. begini, sebentar, Barata, sebentar. Pertanyaan saya sama Anda ketika kemudian kita harus hormati mekanisme nih, Iya. ya kan? Proses seperti ini. Tapi bagi Anda bahwa ini masih dalam batas normal yang dilakukan oleh mitranya Komisi 3. Masih Oke. polisi, masih saya acung jempol dengan polisi sebagai Kantikmas pencegahan. Oke. Saya bangga lihat polisi. Enggak usah itu Enggak, selesai. Oke, Nggak enggak, bisa, ini ngomong Kak. penegakan hukum. Kita Iya, kan kita ditanya sudah masuk artis, ke penegakan Kak. kasus. Ya, Kakak, Bang, jangan kita gitu bicara lah. soal penegakan hukum. Iya. Sekarang gini, harapannya GSJ apa sih yang harus dikejar? Kita tetap Kalau harus buat- percaya ya, sama oke, KPK. gini ya. Kita harus tetap Oke, percaya sama ini KPK. jangan bilang lagi bahwa Indonesia ini bukan keluarga gua. Gua lahir di sini. Oke. Bapak moyang gua semua Oke. ada di sini. Baik. Jangan ada satu orang mengatakan aku Kak, tidak berhak. Baik, Mekanisme. Bang Ruhut sebentar. Kakak, Sebentar. jangan Bang Ruhut, marah lah. sebentar, Kakak sebentar. kalau Enggak, gua marah. makin- Gua marah lah. Tapi Oke, jadi makin gua cantik. marah. Saya nggak bisa teruskan nih kalau saya nggak bisa teruskan kalau Ntar dulu. kesempatan terakhir. Kalau buat kita sebenarnya ada dua hal ya. Ya. Satu. Ahok ini kan gubernur. Dia kan harus memberikan contoh pada publik. Tapi setiap gugatan yang di mana dia kalah oleh penegakan hukum, Oke. misalnya BMW, misalnya apa kemarin reklamasi, sumber waras. lalu yang guru itu selalu dia jawaban dia cek di Google. Oke. Selalu jawabannya melecehkan keputusan hukum itu. Apa orang seperti ini boleh dipertahankan jadi gubernur? Oke. Kemana itu Menteri Dalam Negeri? Menteri Dalam Negeri itu ada di dalam undang-undang, dia berhak melakukan, bahkan berkewajiban melakukan sesuatu. Apabila seorang gubernur sudah keterlaluan dan tidak menjadi contoh yang baik. Menurut Anda buat- itu cukup untuk Oh iya, melakukan Mbak. gerakan Dia untuk melakukan pelanggaran hukum berapa kali dan diputuskan oleh pengadilan dan dia masih bebas Baik. berkeliaran. Oke. Gila kan? Ini harapan dari GSY seperti ini. Saya ingin terakhir ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, apa yang harus dibenahi dari sistem demokrasi? Karena gini, kalau memang kebebasan bersuara juga sudah agak ada bermasalah. Nah, bagaimana dengan penegakan hukum Ya, aku tadi? pengen penjelasan juga. Jadi Oke. kami nih yang dianggap orang luar keluarga ini, lalu kalau kami karena nasib keluarga luar ini adalah tergantung pada KPK sekarang,